Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kajian kita tentang sihir dan perdukunan. Di Lombok banyak ya Pak? Dan memang di Indonesia ini yang namanya sihir dan perdukunan itu bisa dikatakan subur. Bahkan dukun-dukun jadi penasihat spiritual. Bahkan dukun-dukun diberikan nama-nama yang indah dan mentereng. Di antara nama dukun apa? Paranormal. Padahal nggak normal. Di antara nama dukun apa? Orang pintar. Padahal bodoh. Itulah memang pintarnya setan. Jadi antaranya memberi nama-nama yang indah untuk perkara yang buruk dan memberi nama-nama yang buruk untuk perkara yang baik. Ya. Penting untuk kita mengenal apa itu sihir. Sihir, kita akan bahas dulu tentang definisi sihir. Apa itu sihir? As-sihru fil lughah sarfu syai' an wajhihi. Sihir secara bahasa artinya memalingkan sesuatu dari sebenarnya. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, Ibnu Qudamah berkata, sihir artinya azaim wa ruqa wa uqad yu'athir fil qulubi wal abdan fayamrad wa yaqtul wa yufarriq bainal mar'i wa zawji wa ya'khudhu ahada zawjaini an sahibi. Sihir itu artinya jimat-jimat, mantra-mantra, demikian pula uqdah, ikatan-ikatan yang itu bisa berpengaruh kepada hati dan badan, bahkan bisa membuat orang lain sakit, bahkan terbunuh, dan bahkan bisa memisahkan antara suami dan istri. Itu sihir. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mempunyai keyakinan bahwa sihir itu ada dan bahwasannya sihir itu hakiki. Berbeda dengan pendapat orang-orang Mu'tazilah, di mana orang-orang Mu'tazilah yang mendewakan akal mengatakan apa? Sihir itu cuma sebatas khayalan saja, tidak ada hakikatnya dan tidak ada kenyataannya. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan sihir itu ada. Sihir itu memberikan pengaruh dan secara kenyataan sendiri kita lihat. Oleh karena Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, was-sahih anna sihra lahu haqiqah wa bihi qata'al jumhur wa alaihi amatul ulama. Yang sahih, yang benar, bahwasannya sihir itu ada hakikatnya, benar. Dan itulah yang dipastikan oleh jumhur Ahlussunnah wal Jamaah dan itu pendapat kebanyakan para ulama. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qad dalla qauluhu ta'ala wa min syarrin nafatsati fil 'uqad
wa hadits Aisyah radhiyallahu anha ala ta'thir as-sihr wa anna lahu haqiqah. Yang menunjukkan bahwa sihir itu ada hakikat, yang pertama yaitu surat Al-Falaq ayat 4. Allah berfirman, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari keburukan wanita-wanita yang meniup buhul-buhul. Ya. Demikian pula hadis Aisyah, ya, di mana Aisyah radhiyallahu anha pernah beliau sakit terkena sihir. Juga disebutkan dalam satu riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW pun juga pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam, di mana Rasulullah SAW seakan-akan beliau mendatangi istrinya padahal tidak. Lalu kemudian, ya, selama beliau terkena sihir itu Allah tidak turunkan ayatnya, Allah tidak turunkan wahyu. Lalu kemudian datanglah dua malaikat, yang satu duduk di sisi kepala Rasulullah dan yang satu lagi duduk, ya, di dekat kaki Rasulullah SAW. Lalu malaikat yang satu berkata, "Mali hadzal rajul, kenapa orang ini?" Kata yang satu lagi, "Qubba, ia disihir." Siapa yang menyihirnya? Yang satu menjawab, Labid bin Al-A'sam, orang Yahudi. Dengan apa dia menyihir? Yaitu dengan bekas rambut-rambut yang jatuh ketika menyisir. Jadi rambut-rambut ketika kita nyisir nih, ada suka rambut yang jatuh itu bisa dijadikan alat untuk menyihir kita. Di mana disimpan ininya, buhulnya, yaitu di sebuah sumur. Lalu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan beberapa sahabat untuk mengambil buhul-buhul tersebut. Lalu Allah turunkan surat An-Nas dan Al-Falaq. Lalu Rasulullah bacakan, maka setiap dibacakan satu ayat terputuslah satu buhul. Ya, hadis ini diikhtilafkan apakah cerita dan kisah ini sahih atau tidak. Ya, sebagian menghasankan, sebagian mendhaifkan, wallahu a'lam. Yang jelas saudara-saudaraku sekalian, Ahlussunnah wal Jamaah semua sepakat, ya, bahwa sihir itu ada, hakikatnya ada. Itu wajib kita yakini. Bagaimana asal muasal sihir? Ketahuilah ya akhi, bahwa sihir itu berasal dari syaitan. Bahwa setanlah yang mengajarkan sihir. Adapun pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa yang pertama kali mengajarkan sihir itu Nabi Sulaiman, salah besar. Di Indonesia ini, ya, di Indonesia ada sebuah raja terkenal namanya Raja Sulaiman. Pernah dengar nggak? Ya, Raja Sulaiman, katanya ini paling mantap. Ya, katanya apa? Ini yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Allah membantah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi setanlah yang kafir. Merekalah yang mengajarkan sihir. Ya. Wa ma yu'allimani wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babylon yang bernama Harut dan Marut. Siapa Harut dan Marut, Pak? Harut dan Marut ini dua malaikat yang Allah utus sebagai ujian untuk Bani Israel. Di mana Harut dan Marut bisa menunjukkan orang kepada ilmu sihir. Setiap kali ada orang Bani Israel yang ingin belajar kepada Harut dan Marut ilmu sihir, maka apa kata Harut dan Marut kepada orang ini? Allah berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Tidaklah keduanya, itu Harut dan Marut, ketika hendak mengajarkan sihir, kecuali keduanya berkata dulu, "Kami ini hanyalah ujian buat kamu.
kamu jangan kafir. Dalam riwayat yang disebutkan Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas berkata, kalau ada orang Bani Israel yang ingin belajar sihir, datang mereka kepada Harut dan Marut. Lalu Harut dan Marut berkata, kami ujian buat kamu jangan kafir. Artinya kalau kamu belajar sihir, kamu kafir. Kalau ternyata orang ini ngeyel dan tetap ingin belajar sihir, maka kemudian Harut dan Marut pun mengajarkan bacaan-bacaan dan menyuruh keduanya orang tersebut pergi ke suatu tempat. Dan di tempat itulah setan mengajarkan sihir. Ya. Ini hafal Islam azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka pun ya orang-orang yang tersesat itu belajar dari keduanya sihir yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Ya. Wa ma hum bidarrina min ahadin illa biidznillah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Padahal sihir tidak akan memberikan mudarat kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang berbahaya untuk mereka dan tidak bermanfaat untuk mereka sama sekali. Allah tegas mengatakan bahwa belajar sihir itu membahayakan mereka. Jelas, orang yang belajar sihir mau tidak mau dia harus apa? Bersekutu dengan setan. Ya, makanya ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum, para ulama berbeda pendapat ya tentang hukum orang yang melakukan sihir seperti ini. Ya. Bagaimana hukum orang yang melakukan sihir? Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Terjadi ikhtilaf para ulama. Sebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Ya. Sebutkan di situ ittafaqal fuqaha ala takfiri man i'taqada ibahata sihr. Seluruh ulama sepakat bahwa orang yang meyakini boleh belajar ilmu sihir ini orang kafir murtad dari agama Islam. Seluruh ulama sepakat bahwa orang yang mengatakan halal belajar ilmu sihir, maka orang ini apa? Kafir murtad dari agama Islam. Waqtalafu fi takfiri man ta'allamahu aw amilahu. Namun ternyata para ulama berbeda pendapat. Kalau ada orang yang belajar sihir atau melakukan sihir, apakah pelakunya kafir atau tidak? Fadhahabal jumhur, mayoritas ulama, dan ini mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mengatakan annahu la yakfur bimujarrad ta'allumi sihr wa amalihi ma lam yakun fihi i'tiqadun aw amalun ma huwa mukaffar. Bahwa orang yang sebatas belajar sihir tapi dia meyakini bahwa sihir itu haram, kata mereka tidak sampai kepada derajat kafir. Ya. Sementara Imam Malik mengatakan kafir. Namun Imam Syafi'i memberikan perincian. Di mana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya, berkata, "Idza ta'allama as-sihra qulna lahu." Kalau ada orang yang belajar sihir, maka kita katakan kepada dia, "Sif lana sihra." Coba sifatkan sihir kamu itu. Fa in wasafa ma yujibul kufr mithla ma taqadahu ahlu babi min at-taqarrub ila tawaqib as-sab'ah. Kalau ternyata sudah dia mensifatinya, nih sihir saya begini, ternyata sihir tersebut memang kufur, seperti sihirnya orang-orang Babilonia dengan cara takarub kepada planet-planet dan bintang-bintang yang 7, maka yang seperti ini kafir murtad dari agama Islam. Ya. Fa in kana la yujibul kufur, tapi kalau ternyata di dalam sihirnya tidak ada nilai apa? Kekafiran, tidak ada nilai takarub kepada jin. Tahu kan takarub? Takarub itu terkadang dengan cara apa, Pak? Nyembelih apa?
ayam putih, ayam hitam. Kadang kan yang namanya jin itu minta apa sih Pak? Tumbal, atau kita diminta untuk berkurban. Berkurban dengan apa aja? Walaupun dengan telur. Sementara seperti ini takarub kepada selain Allah, dan itu termasuk syirik besar, bukan syirik kecil. Maka kalau di situ terdapat padanya takarub kepada para jin, para setan dan yang lainnya, kata Imam Syafi'i, ini orang musyrik kafir. Iya. Tapi kalau tidak ada di situ mengandung takarub kepada apa? Selain Allah Subhanahu wa taala, dilihat lagi. Kalau dia meyakini itu mubah dan halal, maka ini kafir, murtad dari agama Islam. Tapi kalau dia mengatakan, oh ini nggak boleh, haram, tapi dia ngikutin hawa nafsu, maka dia pelaku dosa besar. Ya. Nah, ini ikhwatul Islam. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syanqiti. Ya, perincian yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i ini, wallahu a'lam, ini yang rajih. Ya. Namun, kalau ada orang yang belajar sihir di dalam Islam, hukumnya apa nih? Dibunuh apa enggak? Berkata Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hubairah, Al-Wazir Ibnu Hubairah, wa hal yuqtal bi mujarrad fi'lihi aw istimalihi? Apakah orang yang melakukan sihir dibunuh karena dia melakukan sihir atau tidak? Faqala Malik wa Ahmad, berkata Imam Malik dan Ahmad, ya, dibunuh. Wa qala Syafi'i wa Abu Hanifah, la. Kata Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, tidak dibunuh. Ya, kecuali kalau dia membunuh orang dengan sihirnya tersebut. Kalau dia membunuh orang dengan sihirnya dengan cara apa? Teluh, santet dan yang lainnya, maka pada waktu itu dia harus dibunuh juga. Namun apakah dibunuhnya karena melaksanakan hukuman had atau sebagai qisas? Ikhtilaf para ulama. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, yang jelas saudaraku, dalam Islam sihir itu bukan dosa biasa, dosa besar. Nabi SAW ketika menyebutkan 7 dosa yang membinasakan, diantaranya apa? Sihir. Nabi bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhi oleh kamu 7 dosa yang membinasakan. Diantaranya apa? Sihir. Hati-hati mas. Sihir sekecil apapun dosa gede itu, Pak. Ya, kadang kan di masyarakat ada orang yang iseng, Pak, main jelangkungan, tahu nggak jelangkungan? Ya, saya dulu waktu SMA tuh pernah main kayak gituan. Jadi tulis A, B, C, D sampai Z. Di atasnya ada tulisan no, yes. Nanti pakai duit simpan di no. Nanti kita ngomong jelangkung, di sini ada pesta. Ya. Kalau kamu datang bilang yes, auto duitnya jalan sendiri, Pak. Yes, si jelangkung udah datang nih. Nanya, jelangkung, kemarin siapa yang ngambil sendal saya yang hilang? Mulai itu jalan, Pak. B, A, wah, ketahuan. Ente ya yang ngambil. Masya Allah. Tapi Pak, apa yang terjadi? Setelah selesai, si jelangkung minta dibalikin. Terkadang kalau dia tidak dibalikin ke tempatnya lagi, dia akan ganggu orang-orang. Betul. Bahkan terkadang si jelangkung ini minta tumbal. Dia minta sembelihan seekor ayam. Kalau sudah sampai derajat ini musyrik. Musyrik. Ya. Makanya di kota Islam, saudara-saudaraku sekalian, ini banyak. Terkadang masyarakat kita itu Masya Allah, ya, yang namanya sihir dan yang lainnya, fa Allahul musta'an.
Sekarang kita ingin sedikit mengenal macam-macam sihir. Ketahuilah saudaraku, sihir itu bermacam-macam. Ya. Ada sihir dengan cara apa? Bertakarub kepada planet-planet dan bintang-bintang yang dianggap bahwa bintang-bintang itu bisa memberikan pengaruh. Ada juga yang minta bantuan kepada para jin. Ya. Ada juga dengan cara meniup buhul-buhul. Ada juga yang sebagian ulama mengatakan itu sihir, yaitu yang disebut dengan sulap, mengandalkan kecepatan tangan. Namun Al-Baydawi berkata yang rajih ini tidak bisa disebut sihir. Kalau hanya sebatas kecepatan tangan saja kayak sulap-sulap dan yang lainnya itu, maka yang seperti itu kata beliau, kata Imam Al-Baydawi, disebut sihir secara bahasa saja. Adapun secara istilah tidak bisa disebut sihir dan itu mubah-mubah saja. Kecuali kalau sudah sampai kepada derajat minta bantuan kepada apa? Jin. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah. Adapun yang pertama yaitu sihir dengan cara minta bantuan dengan kawakib, bintang-bintang. Ini adalah sihir yang dilakukan oleh penduduk negeri Babilonia, di mana mereka menyembah bintang-bintang yang 7 dan mereka punya keyakinan bahwa bintang-bintang itulah yang mengatur alam semesta dan bahwa semua kejadian-kejadian yang ada di bumi itu berhubungan dengan bintang-bintang tersebut. Maka mereka pun kemudian membuat sesaji-sesaji beribadah kepada bintang-bintang tersebut untuk takarub kepada mereka. Maka yang seperti ini jelas apa? Syirik. Pelakunya musyrik kafir. Ya. Dan ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu menggunakan isim-isim biasanya. Dengan cara apa? Menyebutkan nama-nama bintang tertentu. Ya, dengan keyakinan bahwa bintang ini akan memberikan apa? Pengaruh. Kalau di Indonesia ini biasanya apa? Berbentuk itu Pak, ramalan dengan bintang. Kamu lahirnya bulan apa? April. Oh, kalau April bulannya Taurus. Taurus itu biasanya rezekinya seret. Terus sifat orangnya begini, bakalan dapat jodoh begini, bakalan begini. Jadi punya keyakinan ini bintang ini berpengaruh kepada apa? Ya, kehidupan manusia. Ini syirik, bukan enggak syirik itu. Keyakinan bahwasanya sesuatu selain Allah bisa memberikan manfaat dan mudarat itu syirik besar, Pak, bukan syirik kecil. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah." Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Tuh lihat, Rasulullah aja tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Maka dari itu, siapa yang punya keyakinan bahwa bintang ini berpengaruh untuk kehidupan dan bahwasanya kejadian-kejadian itu diatur oleh bintang-bintang tersebut, sungguh ini orang telah berbuat syirik besar, bukan syirik kecil. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ada lagi naw'un ya'tamidun nadhar fi harakatil aflaq wa dawraniha wa tulu'iha wa ghurubiha wa iqtiraniha wa iftiraqiha. Ada jenis juga yang melihat gerakan-gerakan bintang, perputarannya. Ya, ketika muncul bintang ini akan terjadi begini. Akan muncul begini. Ya. Ada juga yang akal Islam yang menggunakan apa? Huruf-huruf abjad. Ya, kadang kan Bapak suka dapatkan isim-isim ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, o. Kemudian terkadang Pak, pinternya setan-setan dan para dukun itu di situ memasukkan apa? Ayat-ayat Al-Qur'an. Hati-hati itu.
Di situ ada nama Muhammad, ada nama Allah, ada sebutan-sebutan di situ, Ba. Nah, ini biasanya isim. Ya, disebut kalau di Indonesia itu namanya apa? Isim. Ya, maka hati-hati. Yang seperti ini adalah merupakan juga termasuk kesyirikan. Biasanya dipakai untuk jimat, Pak. Saya pernah waktu itu saya mengisi kajian di Cikarang, saya dijemput, pas di jalan saya ngobrol tentang masalah jimat-jimat. Supirnya bilang ke saya, Pak Ustadz, ini di sabuk saya ada jimat. Loh, Bapak pakai jimat? Iya, saya baru tahu kalau ternyata nggak boleh. Iya. Kapan Bapak baru tahu? Ya sekarang lah dari Pak Ustadz. Ini gimana ya Pak Ustadz? Buanglah Pak, saya nggak berani, takut kualat. Nah lo, sini. Saya bilang ya, sabuknya saya ambil, saya buka, ya begitu. Dia berupa kertas, tapi ada tulisan alif, ba, huruf bahasa Arab begitu Pak. Dan di situ ada tembaganya. Saya bacakan ayat kursi, itu tembaganya jadi panas banget, sampai saya megang aja panas tuh. Saya lipat lagi, saya buang aja terus. Ustaz, nanti nggak kenapa-napa tuh? Enggak, Bismillah, tawakal sama Allah, jangan tawakal sama jimat. Iya. Nah terkadang begitu Pak. Memang itu diisi biasanya, ya, minta bantuan dengan para jin juga seperti itu yang Pak Islam. Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syamqiti berkata tentang sihir jenis ini, ya, jenis Kaldaniyin yang dilakukan oleh para penduduk negeri Babylon itu. Wa ma'lumun anna hadzal naw' min as-sihr kufrun bila khilaf. Sihir semacam ini kafir dan kufur dengan tanpa perselisihan para ulama. Ya. Kemudian yang kedua, jenis sihir yang meminta bantuan para setan-setan. Ini biasanya sifat ini macam-macam Pak. Ya, ada yang pengen dapat kekuatan, biar bisa apa? Terbang. Ya. Saya dulu pernah ketemu sama ikhwan, dia cerita ke saya dulu itu pernah belajar sihir dan bisa terbang. Saya pernah terbang di atas Jakarta loh, melihat Monas. Masa sih? Iya. Saya bisa berjalan di atas air katanya. Iya. Sekarang bisa nggak? Ya nggak bisa lah. Kan sudah taubat. Iya. Ada lagi biar nggak mempan dibacok. Ada lagi biar bisa mukul orang dari jauh. Nah, kalau di Indonesia ini biasanya Pak suka ada itu diimbuhi pakai ilmu pernapasan, biar kelihatan nggak kelihatan sihirnya gitu. Nanti antum ya biasanya kayak gituan tuh menggunakan gerakan-gerakan yang bernilai ibadah kepada selain Allah. Seperti bernapas menghadap matahari di saat matahari terbit dan terbenam. Ya, dia pernapasan betul. Dia mengatakan kekuatan yang saya miliki ini dari pernapasan. Tapi saya bisa mukul orang dari jauh loh. Bahkan kalau dia diam kemudian antum nyerang, antum yang mental. Dengan alasan katanya ini dari kekuatan pernapasan. Gak mungkin. Itu kekuatan jin. Ya, kekuatan jin. Saya pernah nanya ke dia, antum punya kekuatan seperti itu dengan bernapas caranya gimana? Caranya, saya bernapas, saya kosongkan pikiran, pantesan kosongan pikiran. Kalau pikiran antum kosong, setan masuk. Ya. Dengan gaya-gaya pernapasan tertentu dan yang lainnya. Emang betul ada yang menggunakan ilmu pernafasan dan Masya Allah ya memberikan kesehatan dan yang lainnya betul sahih, itu tidak disangkal ada seperti itu.
Tapi ada juga yang dicampuri dengan kesyirikan, yaitu minta bantuan dengan apa? Para jin, ya akhwat Islam. Ya. Ada juga apa? Yang dia itu setannya, namanya setan pintar ya Pak ya. Dia bagaimana supaya nggak kelihatan ini bukan sihir gitu. Caranya apa? Si setannya minta tiap malam Jumat baca ayat kursi 1000 kali. Saya waktu SMP Pak, SMA, saya punya teman, dia bilang gini, Badru, saya bisa pukul kamu dari jauh. Coba. Oh, nggak sembarangan. Syaratnya kamu harus marah dulu. Kalau kamu marah, saya bisa pukul dari jauh. Oh gitu ya. Caranya gimana? Oh ini ilmu putih. Loh, maksudnya ilmu putih gimana nih? Jadi setiap malam Jumat saya baca ayat kursi 1000 kali. Yang namanya setan sama jin kan takut sama ayat kursi. Jadi ini nggak mungkin dari setan. Dari siapa? Malaikat. Kita katakan, saudara, Nabi dulu melakukan gitu nggak? Apa pernah Nabi SAW memerintahkan sahabatnya, ayo kita baca ayat kursi tiap malam Jumat 1000 kali, biar nanti pas perang nggak usah bawa tameng, nggak usah bawa tombak, nggak usah bawa apa-apa. Ya kan, di zaman Nabi tiap bulan perang nggak Pak? Perang. Itu sangat dibutuhkan nggak Pak? Dibutuhkan banget. Perang nggak usah bawa tombak, nggak usah bawa. Tenang aja udah. Musuh datang, wah, mana ada Rasul lakukan itu Pak? Di perang Uhud, Rasulullah kepalanya bocor, gigi serinya patah, pipinya ya terkena apa? Pelindung kepala dari besi itu, sehingga bocor. Kalau Rasulullah SAW nggak mempan dibacok, nggak bakalan terluka Bapak sekalian. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azan ya Allah. Ini ya akhi. Ada lagi akhi jenis sihir yang memang itu untuk menyakiti orang lain. Minta bantuan kepada apa? Jin. Ya. Ada lagi jenis sihir pelet. Ya, biasanya nih pemuda-pemuda yang lagi jatuh cintrong sama perempuan, tapi perempuannya nggak mau sama dia gitu. Wah, gua pelet juga nih, dipelet biar seneng. Ya. Ada lagi jenis sihir Pak, minta bantuan kepada setan untuk cari kekayaan. Jenisnya banyak nih Pak, dengan cara muja. Tergantung jinnya apa. Ada jin anjing, jin ular, jin babi, dan yang lainnya. Makanya kan ada istilah di Indonesia, ada babi ngepet. Tahu kan? Babi jejadian. Ya. Ada lagi kerjasama dengan para tuyul untuk cari kekayaan. Ada lagi orang yang muja di kampung saya itu Pak. Yang masyhur sekali, ada orang kaya raya dan terkenal di masyarakat bahwa dia itu muja anjing. Dan saya beberapa kali, sering kali melihat ya setiap mau sholat subuh itu 2 anjing besar keluar dari rumah dia. Saya kejar hilang. Jadi saya seuzon, jangan-jangan bener ini kata saya. Iya. Nah ini saudaraku, bisa terjadi, bisa. Tapi ingat, si jin itu pun juga minta apa? Tumbal. Perjanjian dengan para ya manusia, jin tidak akan percuma, istilahnya gratis, tidak ada. Ya, jin minta akidah kita apa? 3 daya. Jin minta dirinya disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu salamat wal afiyah ikhwata Islam azanillah. Ada lagi macamnya dengan cara apa? Meniup buhul-buhul. Ditiup buhul-buhulnya,
disimpan di tempat yang sangat apa? Ya, tersembunyi. Ini biasanya untuk menyakiti gitu. Kalau ada orang kemasukan setan dan setannya nggak bisa keluar karena diikat tuh sama si dukunnya tuh, dan dia nggak bisa keluar dari tubuh si orang tersebut. Ya. Bisa diusahakan dan dihilangkan kalau buhulnya ketahuan. Dan untuk mencari buhulnya susahnya minta ampun, Pak. Sulit. Dulu Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah, ya, tempat buhulnya di mana? Di dalam sumur. Ya. Sementara di zaman sekarang terkadang susah. Terkadang kita paksa si jin, ternyata bohong. Ya. Nah ini ikhwata Islam azan ya Allah. Makanya saudara-saudaraku sekalian, sihir jenis seperti ini baru bisa disembuhkan kalau buhulnya bisa ketemu. Kalau buhulnya bisa ketemu, insya Allah sembuh dengan sempurna. Tapi belum ketemu juga, terkadang sering kali kesulitan. Ya, itu ada ikhwan kita kasihan ya, dikirimin jin sama dukun. Sampai detik ini sudah berbagai macam ahli ruqyah, meruqyah dia belum bisa. Ya, bahkan teman saya yang meruqyah dia malah diserang terus sama jinnya, Pak. Diserang sampai ke umroh. Pas dia lagi umroh, jinnya ngejar ke sana. Ya, teman saya yang cerita ke saya, aduh, saya dikejar-kejar jin nih gara-gara saya ngeruqyah. Ya, makanya saya sendiri juga kalau disuruh ngeruqyah mikir-mikir. Soalnya kenapa? Kudu siap diserang, bener Pak. Ya. Dulu Ustaz Yazid pernah meruqyah orang yang kemasukan jin dan rupanya dia itu dikirimi, Pak. Malam-malamnya istrinya diganggu. Iya, diganggu. Akhirnya pas beliau pergi, beliau minta saya untuk nginep di rumahnya. Udah nih, kalau nginep, itu diganggu benar. Waduh, berat. Iya. Makanya dari itulah kalau antum pengen jadi ahli ruqyah harus kuat, Pak. Bener, harus kuat melawan jin. Kalau antumnya kuat, istri antum juga harus kuat. Sebab yang akan diganggu bukan cuma antum, istri antum, anak antum diganggu sama setan-setan, sama jin itu ya. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah ya. Nah inilah sihir, saudara. Makanya sihir itu sangat zalim, ya, perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tata cara menyembuhkan sihir? Tata cara menyembuhkan sihir ada beberapa cara. Li'ilajis sihir wa ibtalihi turuqun muta'addidah. Untuk mengobati sihir dan membatalkannya ada beberapa cara. Yang pertama kata Ibnu Qayyim, ya, yaitu sebagaimana yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW ditunjukkan oleh Allah tempat buhul sihirnya. Maka berarti buhul sihirnya ini harus diketahui dulu. Ini cara yang pertama dan ini yang paling efektif. Ya. Nah, terjadi ikhtilaf para ulama. Boleh nggak Ustadz kita lawan sihir dengan sihir lagi? Misal kita disihir, akhirnya kita datang ke dukun, Pak Dukun, saya disihir, bisa nggak kamu balas sihirnya dia? Ya. Nah, boleh apa enggak? Yang rajih tidak boleh. Kenapa? Sebab pertama, mendatangi dukunnya sendiri sudah dosa besar. Ya, Nabi bersabda, "Man atakahinan, siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, dan membenarkan ucapan si dukun, sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan oleh Nabi kepada Nabi Muhammad SAW." Di sini ada Muslim. Dalam riwayat yang lain, siapa yang mendatangi dukun
maka tidak akan diterima sholat yang 40 hari. Yang kedua, ini namanya membalas syirik dengan dosa dengan dosa. Maka dari itu tidak diperkenankan dalam Islam membalas dosa dengan dosa, tidak bisa dan tidak boleh dibalas. Jadi bagaimana dong? Ya udah, tadi itu yang pertama. Yang kedua dengan cara ruqyah, yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ya, dengan cara diruqyah seperti itu. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, Rasulullah SAW dibacakan kepada beliau apa? Ya, surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan itu masya Allah Pak, sangat manjur sekali. Ya, untuk apa namanya menyembuhkan sihir. Ya. Kemudian diantaranya saudaraku untuk menyembuhkan sihir menggunakan obat-obat yang mubah. Contohnya Nabi SAW bersabda, "Man tasabbaha kulla yaumin bisab'i tamaratin min ajwatil Madinah." Siapa yang setiap paginya makan 7 butir kurma ajwa kota Madinah, lam tadurruhu summun wala sihrun, maka ia tidak akan dibahayakan di hari itu oleh racun, tidak pula oleh sihir. Berarti ya bisa dengan mengobati makan apa? Kurma ajwa. Tahu kan kurma ajwa? Insya Allah kalau di Indonesia sekarang udah banyak Pak, alhamdulillah. Cuman agak sedikit merogoh kantong, ya, karena harganya lumayan, ya mahal. Yang keempat, cara menyembuhkan sihir diantaranya apa? Kata Ibnu Qayyim, yaitu dengan cara dibekam. Dengan cara apa? Dibekam. Kata beliau, al-istifrag fil mahal alladhi yasilu ilaihi adha sihr, fa inna lis-sihri ta'thiran fit tabi'ah wa hayjan akhlaqiha wa taswisi mizajiha. Ya. Itu dengan cara dikeluarkan, dibekam di tempat yang sampai kepadanya apa? Sihir. Biasanya orang yang dikirimi sihir, dia akan merasa sakit di daerah mana, maka yang tempat sakitnya itu dibekam. Iya. Bisa juga dibekam di sini, Pak. Ya, Pak? Ya, di Ummul Mughith di sini. Yang kelima, bisa dengan menggunakan daun bidara. Istimal warakis sidr. Ya, dengan disertai ruqyah syariah. Al-Qurtubi ya di dalam tafsirnya mengatakan waruya an Ibnu Battal qal, dan diriwayatkan dari Ibnu Battal ia berkata, dan dalam kitab Wahab bin Munabbi disebutkan hendaklah ia mengambil 7 helai daun bidara yang berwarna hijau. Lalu kemudian ya yaduku baina hajarain, dihancurkan dengan 2 batu. Ya. Kemudian dibilas dengan air. Kemudian ya kata beliau dibacakan ayat kursi di situ. Setelah dibacakan ayat kursi, disuruh minum 3 teguk dan sisanya dimandikan. Maka yang seperti insya Allah ini bisa menyembuhkan apa? Sihir, terutama sihir pelet. Ya, sihir yang orang yang terkena apa? Pelet. Ya. Kata Syekh bin Baz, wa min ilajis sihr ba'da wuqu'ihi aidan, wa huwa ilajun nafi'un lirajul idza hubisa an jima'i ahlihi an ya'khudha 7 waraqatin min as-sidril akhdar fayadukkuha bihajarin wa nahwihi. Jadi antara tata cara mengobati sihir, kata beliau, dan ini insya Allah sangat bermanfaat terutama buat suami yang susah menjimai istrinya gara-gara apa? Kena sihir. Ada apa? Suami gak bisa ngejimain istrinya. Setiap kali mau jima sama istrinya
kemaluannya nggak bisa ya bergerak. Kenapa? Karena ada sihir di situ. Ya. Maka kata beliau yang paling bagus diantaranya itu ambil 7 helai daun bidara, kemudian ini pakai 2 batu, lalu kemudian pakai air, kemudian setelah itu dimandikan, kemudian disuruh minum dari sebagiannya sambil diruqyah sebelumnya juga dengan ayat-ayat kursi. Maka yang seperti insya Allah sangat bermanfaat dalam rangka penyembuhan sihir. Bismillah. Sedikit faidah Pak. Kenapa sih daun bidara itu kok bermanfaat banget ya Pak? Bapak tahu nggak? Di langit ke-7 sana itu ada namanya Sidratul Muntaha. Pernah dengar Sidratul Muntaha Pak? Sidratul Muntaha itu artinya apa? Sidroh itu bidara, muntaha itu ujung. Artinya di sana itu ada pohon bidara di atas langit ke-7. Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, sampai ke Sidratul Muntaha. Apa kata Rasulullah? Fa'idha waraquha. Ternyata daunnya seperti telinga gajah. Dan ternyata buahnya seperti kullah hajar. Jadi di sana itu ada pohon Pak. Di atas langit ke-7 itu ada pohon namanya Sidratul Muntaha. Maka kata Ibnu Qayyim, ini diantara hikmah kenapa daun bidara itu sangat berpengaruh dan bermanfaat. Bahkan Rasulullah menganjurkan untuk memandikan mayat. Demikian pula untuk ruqyah, karena wallahu a'lam kata beliau ada hubungannya dengan pohon bidara yang ada di langit ke-7. Allahu a'lam. Kalau di Indonesia ini terkenalnya daun kelor, Pak. Tapi kan daun kelor nggak ada dalilnya. Kalau yang ada dalil apa? Ini yang lebih baik kita pakai daun bidara aja. Ini Islam yang banyak. Baik. Yang mau bertanya silahkan ditulis pertanyaan-pertanyaan. Jadi saudara-saudaraku sekalian, sihir adalah merupakan perkara yang bisa merusak tauhid seorang hamba. Bahkan bisa menjatuhkan kepada pembatal-pembatal keislaman. Makanya para ulama mengatakan di antara 10 pembatal keislaman adalah sihir. Namun sudah kita sebutkan tadi bahwa jenis sihir yang membatalkan keislaman itu adalah sihir yang disertai dengan taqarrub kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada para jin. Maka kalau ternyata disertai dengan taqarrub, maka itu jelas membatalkan keislaman. Saudara-saudaraku sekalian, yang tentunya di zaman sekarang ini orang yang tukang sihir ini terkadang pakaiannya pakaian kiai, Mas. Pakai sorban 2 meter, pakai jubah putih, bisa gini-gini, tangkap jin, masukin ke botol. Orang anggap, Ghostbuster, pemburu hantu dan yang lainnya. Pakaiannya kiai. Orang anggap ini nggak mungkin dukun. Dukun pakaiannya nggak begitu. Hati-hati saudara-saudaraku sekalian. Ini penipuan, pengelabuan. Kalau kita tahu dia melakukan perdukunan, walaupun pakaiannya pakaian kiai, maka tidak boleh kata para ulama kita sholat di belakang orang tersebut. Kalau ada imam dan kita tahu imam ini melakukan perdukunan, melakukan sihir, maka fatwa para ulama mengatakan kita tidak boleh sholat di belakang orang seperti itu. Maka saudaraku, kewajiban kita adalah untuk mengingatkan masyarakat tentang bahaya
Dengan cara apa? Menyebarkan ilmu tauhid, memahamkan tentang tauhid. Kalau antum punya ya kerabat yang mereka melakukan sihir, dakwahi mereka, fahamkan tentang tauhid. Banyak Pak, alhamdulillah dukun-dukun yang taubat banyak. Di daerah Sumatera sana Pak, Bengkulu, ada ustadz, dia masya Allah termasuk ustadz salaf yang menyebarkan sunnah. Itu tadinya dukun. Ketika saya ke sana, dia cerita, saya tadinya dukun, Ustaz. Saya di sini termasuk dukun yang paling ditakuti oleh dukun yang ada di sini. Semua ilmu-ilmu dukun di Indonesia yang paling terkenal sudah saya kuasai, termasuk si Jalak Harupat yang ada di daerah Jawa Barat, kata dia. Terus gimana antum kok bisa taubat? Gara-garanya saya ketemu sama teman saya waktu SD. Dia kuliah di Libya. Dia ngedawahin saya. Saya debat sama dia, debat. Akhirnya saya terbuka pikiran saya, benar juga ini haram. Akhirnya saya tinggalkan semua. Saya belajar bahasa Arab, saya belajar ini. Sekarang jadi ustaz. Ya. Bahkan mendakwahkan sunnah. Alhamdulillah, tadinya dukun. Makanya dari itu kita jangan nganggap dukun gak bakalan pernah berubah. Tidak, ya kita dakwahi, kita fahamkan tentang tauhid, fahamkan tentang bahaya syirik, bahaya perdukunan dan yang lainnya. Banyak terkadang mereka melakukan itu karena ketidaktahuan. Ya, Allahu a'lam. Mungkin ada yang bertanya, Allah, apa hukum memakaikan bayi gelang di tangan dan kakinya? Apakah termasuk sihir atau tidak? Apa tujuannya? Kalau memakaikan gelang di kaki dan tangannya dengan keyakinan ini menolak bala, biar nggak kena ya bencana atau yang lainnya, ini syirik. Tidak boleh ya akal Islam. Ya. Jadi gimana dong buat bayi? Kan sudah diajarkan oleh Rasul. Rasulullah SAW membacakan untuk cucunya Hasan dan Husain apa? U'idukuma bi kalimatillahit tammati min kulli syaitanin wa hama wa min kulli ainin lamah. Nah ini doanya Pak. Aku perlindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan dan demikian pula dari hama, binatang-binatang berbisa. Min kulli ainin lamah, dan dari setiap mata yang dengki dan hasad. Ya, penting. Jadi antum punya anak nih, gimana caranya supaya tidak terkena apa? Ain, enggak terkena godaan setan. Caranya ini nih yang Rasul ajarkan kepada kita. Bukan digantungin di sini terkadang kain hitam, Pak. Ya. Bahaya, Pak. Hati-hati. Terkadang ya subhanallah, terkadang jinnya itu pintar juga, Pak. Saya pernah di Sumatera Selatan itu, di sebuah perkampungan, Pak, qadarullah, kebun jagungnya habis sama tikus. Akhirnya mereka mendatangi orang pintar di situ. Sama orang pintar itu ditulis ayat-ayat Al-Quran. Katanya ini ayat Al-Quran. Simpan, masukkan ke dalam tanah, insya Allah tikusnya kabur. Dan benar kabur, Pak. Kemudian ketika saya datang ke situ, salah seorang dari mereka nanya ke saya, Ustadz, kalau seperti ini boleh nggak? Saya baca. Awalnya ayat Al-Quran, surat Al-Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai 5 ayat titik. Tengahnya, akhirnya ayat Al-Quran lagi. Tengahnya permintaan kepada para jin.
wahai jin fulan, jin ini, jin ini, jin ini. Saya bilang kepada mereka, Pak, Bapak tertipu. Ini isinya syirik. Apa kata mereka? Tapi buktinya benar. Tikusnya pergi. Iya, karena Bapak minta kepada para jin, jinlah yang mengusir tikus-tikus tersebut. Tapi masalahnya Bapak sudah minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa syirik, Pak. Itu permintaan kepada para jin. Saya sebutkan nama-namanya nih, Pak, nih. Nama-nama jinnya nih, Pak. Ya. Alhamdulillah sebagian mereka sadar tidak melakukannya lagi. Jadi gimana dong supaya mengusir tikus? Ya coba pakai obat kayak apa, kayak tawakal sama Allah. Ya, tawakal sama Allah yang menciptakan tikus. Kalau kamu minta langsung ke Allah sambil usaha, insya Allah tikus juga pergi. Bismillah. Apakah hipnotis termasuk sihir? Allahu a'lam, saya belum pernah belajar dan tahu hipnotis kayak gimana. Walaupun memang hipnotis itu ada yang termasuk sihir, ada juga yang tidak termasuk sihir. Ini butuh perincian. Anak udah lama berhenti mengamalkan yang menurut anak itu amalan sihir. Bagaimana cara menghilangkan ilmu yang ada pada diri kita? Caranya antum taubat dengan taubat yang nasuha dan tinggalkan, selesai. Dia akan hilang dengan sendirinya insya Allah. Ya. Asal antum taubat dengan benar-benar taubat, dan biasanya ya, kalau memang itu benar-benar sihir, ketika antum taubat dengan benar-benar taubat, biasanya setannya apa? Berontak. Misalnya antum terasa panas badan antum, bagaimana? Pokoknya setannya berusaha melawan. Kalau memang itu biasanya sihirnya kuat, biasanya begitu. Soalnya saya punya teman juga cerita begitu. Ketika dia sudah taubat dari perdukunan, ilmu sihir, untuk taubatnya berat sekali, Ustaz. Berat banget. Saya pernah bangun tahajud, itu badan saya kayak panas rasanya. Kenapa? Setannya. Ya. Tapi saya berusaha terus, alhamdulillah hilang. Ya. Memang butuh kesungguhan, saudaraku ya, kata Islam. Azanillahu ya. Sekedar menjampi air untuk dikasihkan kepada pasien dengan membaca bismillah, lalu meniupkan ke air untuk penglaris, masuk syirik apa enggak? Apakah Rasul lakukan itu? Rasulullah SAW pernah lakukan dengan cara apa? Membacakan Al-Quran ke air, lalu diguyurkan atau diminumkan, boleh. Tapi kalau untuk penglaris jualan, ya, biar jualannya laku misalnya, biar ini, saya belum dapat hal itu dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi nggak usah. Kalau untuk yang sakit betul Rasul lakukan. Tapi untuk ngelaris biar jualan nyaku dan yang lainnya, ini saya khawatir malah menjerumuskan kepada yang kesyirikan. Allahu a'lam, lebih baik ditinggalkan. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.